Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk rekan-rekan yang ada di Bali juga. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti acara penyerahan donasi dari Awardee LPDP PK 171 kepada Yayasan Kaki Kita Sukasada dan peresmian program sosial berkelanjutan Rumah Kaki Palsu Plastik Nusantara. Saya Ruth Silalahi, Awardee Beasiswa Pendidik Indonesia tahun 2020 dengan tujuan studi program S3 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia akan memandu acara ini dari awal hingga akhirnya nanti. Salam hormat kami haturkan kepada Bapak Dwi Larso selaku Direktur Beasiswa LPDP. Terima kasih sudah berkenan hadir, Pak. Salam hormat kepada tim PK LPDP yang diwakili oleh Bapak Syabahul Arafi, Ketua Yayasan Kaki Kita Sukasada, Bli Imade Adityastana, dan yang terkasih rekan-rekan Awardee LPDP PK 171 Pradipa Arya Satya. Hadirin yang berbahagia, mari kita awali acara kita dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars LPDP. Untuk menghindari delay, kami mohon hadirin menonaktifkan mikrofon masing-masing dan mengikuti lagu yang diputarkan oleh operator. Hadirin kami undang untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Tuhanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, ya, ya. Pancasila, integritas mengabdi profesi.
nasional melayani bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinantimu di pertiwi. Hai UI, dengarkan cita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi. Melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah, jaya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bersama-sama lagu angkatan PK 171 Pradipa Arya Satya. Ya, ya, ya. Rindu kami untuk mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Hasrat kami pantaskan diri demi membangun negeri. Di tengah gelap
Baik, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, saya mau menyapa rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir di lokasi di Buleleng, Bali. Halo, selamat datang. Selamat datang juga rekan-rekan dari, organisasi profesi perawat ya, PPNI Buleleng. Selamat datang dan juga ada Mas Jupri tadi sudah bergabung, selamat datang. Hadirin sekalian, selama PK Daring berlangsung, awardee LPDP PK 171 itu tidak hanya duduk diam saja mendengarkan paparan dari berbagai narasumber, tetapi para awardee juga ikut aktif berkontribusi menjadi solusi bagi persoalan sosial yang dekat dengan keseharian kita masing-masing. Bersama-sama dengan tim proyek sosial PK 171, para awardee mengumpulkan donasi untuk diserahkan pada hari ini kepada Yayasan Kaki Kita Sukasada. Untuk mengetahui pelaksanaan proyek sosial ini dengan lebih detail, mari kita dengarkan laporan dari Kakak Kade Sonia Piscayanti selaku Koordinator Tim Proyek Sosial PK 171. Kami persilahkan. Oke. Terima kasih Kak Ruth. Izinkan saya menyampaikan sambutan ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Insinyur Dwi Larso, MSIE PhD, selaku Direktur Beasiswa LPDP. Yang terhormat Ketua Yayasan Kaki Kita Sukasada, Bapak Aditya Stana dan tim. Yang kami hormati perwakilan tim PK LPDP, seluruh awardee PK 171 LPDP dari seluruh Nusantara yang saya banggakan. Beberapa rekan jurnalis yang hadir pada hari ini, dan juga Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Bapak Made Sundayana. Terima kasih sudah hadir. Puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini, baik yang secara langsung hadir di Yayasan Kaki Kita Sukasada, maupun hadirin yang mengikuti acara secara virtual. Izinkan saya, Kadek Sonia Piscayanti, sebagai Ketua Tim Proyek Sosial, awardee asal Bali, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Ganesha dengan tujuan studi S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Semarang, akan menyampaikan beberapa hal terkait proyek sosial ini. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ide proyek sosial ini berawal dari pertemuan saya dengan Ketua Yayasan, Adit, di tahun 2019, di mana saya membeli sebuah meja belajar produk olahan sampah plastik, yang sebagian hasil penjualannya digunakan untuk membuat kaki palsu. Nah, dari perkenalan awal itu, saya mengetahui bahwa Adit adalah perawat luka diabetes, dan dia membiayai sebagian besar perawatan luka itu dari kantongnya sendiri. Sedangkan biaya yang dibutuhkan sangatlah besar, sehingga kemudian Adit mulai membuat sebuah ide mengolah sampah plastik menjadi benda ekonomis, yang hasilnya sebagian dia gunakan untuk program pembuatan kaki palsu plastik bersama sahabatnya Benny. Saya sangat tersentuh melihat ketulusannya, bahwa seorang anak muda yang usianya jauh di bawah saya mau mendedikasikan dirinya secara total di dunia perawatan luka diabetes, lalu bergerak di pengolahan sampah plastik dan pembuatan kaki palsu plastik. Kami kemudian bertemu lagi ketika saya ditugasi menjadi Ketua Tim Sosial Project PK 171. Saya mewawancarai Adit sebagai tokoh inspirasi lokal. Dari sana saya mengetahui lebih dalam lagi bahwa Adit bahkan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mendalami teknik perawatan luka diabetes, membuat eksperimen pembuatan kaki palsu sendiri, dan pengolahan limbah plastik. Bagi saya ini patut kita support dan bahkan kita perlu kembangkan. Saya memflorkan ide ini di angkatan dan teman-teman mendukung. Ini senada dengan nama angkatan kita yaitu Pradipa Arya Satya, Pelita Bagi Nusantara. Kami pun bergerak cepat melakukan penggalangan donasi untuk Yayasan Kaki Kita Sukasada. Sesungguhnya isu besar di balik proyek ini bukan hanya soal menggalang donasi, namun memberi kemampuan kita untuk memikirkan isu di sekeliling kita yang sampai saat ini belum terpecahkan dengan maksimal. Menurut riset, Bali menghasilkan 1,5 juta ton sampah per tahun, dan 20% adalah sampah plastik. Ini belum dikelola dengan baik. Kemudian isu lain, kesehatan.
Menurut riset, diabetes mellitus adalah pembunuh nomor 3 di Indonesia dan ke-7 di dunia dengan penderita terus bertambah secara signifikan. Banyak yang harus meninggal dunia karena tidak memiliki biaya merawat luka dan juga tidak memiliki akses mendapat bantuan kaki palsu karena biayanya mahal. Dengan program kaki palsu plastik ini ada harapan untuk menjawab 2 isu besar tadi, yaitu pengolahan sampah plastik dan penanganan luka diabetes. Isu ketiga adalah pemberdayaan masyarakat difabel yang kurang mendapat kesetaraan di dunia kerja. Berdasarkan 3 isu besar itu, kami merancang proyek sosial ini. Adapun tujuan dari proyek sosial yang kami lakukan adalah untuk memupuk kepedulian dan peran aktif seluruh peserta PK 171, khususnya dan umumnya seluruh masyarakat, membantu masyarakat yang membutuhkan kaki palsu melalui program kaki palsu plastik, mengolah sampah plastik menjadi nilai ekonomis, dan memberdayakan masyarakat difabel. Sesuai dengan 3 komponen dalam panduan sosial Project LPDP, yaitu adanya community service, community empowerment, dan community relation. Program ini kami beri nama Rumah Kaki Palsu Plastik Nusantara yang menaungi 3 program tersebut. Pertama, community service adalah pelayanan langsung, yaitu perawatan luka diabetes, pemberian langsung alat berupa fasilitas pembuatan kaki palsu plastik, dan pembelian mesin yang membantu pembuatan kaki palsu tersebut. Kedua, community empowering adalah program pemberdayaan masyarakat difabel dalam rangka mengelola limbah plastik agar bernilai ekonomis. Dan ketiga adalah community relation, yaitu sinergi antar komunitas dalam konteks ini, komunitas lingkungan, komunitas sosial, komunitas pendidikan, komunitas kesehatan, ekonomi, bahkan juga komunitas seni yang bisa saling terkait. Ada beberapa komunitas yang saat ini sudah saling support dalam program ini, yaitu Rumah Plastik Sukesade Buleleng Bali, Bank Sampah Galang Panji Buleleng, dan Komunitas Mahima, komunitas sastra dan seni budaya. Bersama ini juga kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada LPDP 1 yang berjumlah 167 yang telah berdonasi, dan juga beberapa non-awardee yang turut berpartisipasi, juga dukungan tim pendamping LPDP, dan tentu saja tim Sospro yang kuat yang hari ini turut hadir adalah Pak Wayan Swandana dan Ibu Asteria Putri. Terima kasih sudah mendampingi saya di sini. Adapun dana yang berhasil kami galang selama 10 hari penggalangan donasi yang kami buka sejak 10 Februari hingga 20 Februari berjumlah total Rp63.541.950 yang diperoleh dari awardee sejumlah Rp58.915.400 dan non-awardee sejumlah Rp4.626.550. Kami berharap dengan dijalankannya program Rumah Kaki Palsu Plastik Nusantara, sebuah wadah ini akan menjadi gagasan, rumah eksperimen, rumah implementasi nilai-nilai sosial dan pendidikan. Sebuah rumah bukan hanya dinilai fisik, namun jiwa yang bernaung di dalamnya. Sepintar-pintarnya manusia belumlah lengkap jika dia belum bermanfaat bagi sesamanya. Semoga gerakan kecil ini menjadi gerbang menuju gerakan besar dan kelak menjadi sebuah legacy bagi masa depan bumi yang lebih baik dan masa depan manusia yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ataupun ketidaksempurnaan dalam program. Semoga ke depan kita bersama bisa berbuat yang lebih baik lagi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Kade. Selanjutnya, hadirin sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur LPDP, Bapak Dwi Larso. Kami persilakan, Pak. Deg-degan juga nih ya, berhadapan sama teman-teman Pradipa Ria Satya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, salam kebajikan, salam sehat rekan-rekan. Saya senang sekali hari ini, tentunya anak-anak muda ini memang harapan bangsa ya, tapi tidak hanya harapan, ternyata sudah bergerak cepat. Jadi dari pengalaman Kadek yang diceritakan begitu ya, ada salam hormat untuk yayasan ya yang ada di Bali dan tentunya teman-teman semua. Saya lebih informal tapi ingin menyentuh hal-hal yang menurut saya penting ya.
Yang satu dari cerita Kadek tadi Anda bisa lihat bahwa dalam setiap kegiatan itu selalu ada motornya, selalu ada championnya di sana ya. Anda lihat tadi disebut Pak Adi, ada yayasan, kemudian ada Kadek, kemudian ada Anda semua di sekitar Kadek, dan tentunya Anda masing-masing juga menjadi champion di berbagai kegiatan masing-masing. Nah, champion itu yang kita sebut sebagai leader atau entrepreneur ya, dalam definisi yang luas. Jadi orang yang selalu pantang menyerah, mencari peluang-peluang untuk melakukan sesuatu yang real, kemudian memberikan dampak, memberikan manfaat ya. Itu dalam setiap kegiatan Anda lihat ya, setiap kegiatan yang memberikan dampak besar begitu, selalu Anda bisa lihat siapa sih championnya gitu. Champion itu bisa orang yang terkenal, dikenal orang, ada orang yang justru sembunyi begitu ya, tidak perlu muncul begitu. Tapi setiap kegiatan, setiap kesuksesan, setiap keberhasilan, setiap kegiatan-kegiatan positif selalu ada orang di belakang layar yang menggerakkan itu. Itu pengalaman hidup saya menyatakan itu. Jadi poinnya adalah saya ingin Anda semua menjadi penggerak, Anda semua menjadi champion di dalam kegiatan apapun yang Anda ingin lakukan. Itu satu. Yang kedua, seperti yang kita sampaikan, kita ini kan kaum elit yang terdidik, yang cerdik pandai, intelektual begitu ya, dan kita lah sebagai solusi, dan tadi sudah disampaikan oleh Ruth, oleh Kadek begitu ya. Jadi saya ingat waktu memberikan sharing ke Anda kan itu masih berupa teori ya, tulisan-tulisan. Nah, sekarang ini Anda sudah real, betul Anda memberikan solusi bagi minimal satu atau beberapa masalah bangsa yang dihadapi oleh rakyat kita begitu ya, dengan memberikan solusi yang menurut Anda terbaik. Nah, satu lagi kegiatan hari ini spesifik ya, sangat spesial di area-area yang sangat mulia. Anda membantu kaum difabel, membantu orang yang sedang kesusahan begitu. Anda jangan tanya hadiahnya lah, itu di agama apapun, di kepercayaan apapun itu pasti akan sangat besar ya. Jadi menurut saya juga banyak belajar dari orang-orang bijak ya, ada yang menyatakan ke saya, semakin banyak Anda memberi, pada hakikatnya sebenarnya Anda akan semakin banyak menerima. Nah, tentunya kalau di area-area yang mulia seperti ini, Anda akan menerima tentunya berkali-kali lipat. Dan dalam perjalanan hidup saya, seringkali saya mengalami hal seperti itu. Jadi ada saatnya kita ragu-ragu untuk memberi, ada dorongan tiba-tiba memberi begitu ya, memberi satu begitu. Dalam beberapa detik kemudian di rekening saya muncul angka yang kira-kira 50 kali lipat daripada yang saya beri. Padahal tidak pernah saya bayangkan itu akan hadir gitu. Dan itu beberapa kali ya terjadi. Ya tentunya tidak melulu masalah uang, tapi rezeki kan dalam berbagai bentuk ya. Jadi ini kegiatan yang sangat mulia, Anda banyak memberi, tentunya Anda ya mungkin tidak perlu berharap ya, tapi Anda yakin bahwa Anda akan banyak menerima. Semakin banyak memberi, maka sebenarnya Anda akan makin banyak menerima. Yang berikutnya saya ingin sampaikan, saya pernah bicara tentang Obama ya, yang belajar dari Obama. Satu, anak-anak muda ini, ya saya anggap Anda muda semua, jangan pernah takut untuk bergerak. Ya, dan Anda melakukan ini, kegiatan hari ini tentunya kick off bahwa Anda sudah memutuskan untuk bergerak, gitu kan. Karena kebenaran itu menurut saya adalah milikmu ya, milik generasi sekarang. Anda yang lebih tahu bagaimana mengatasi masalah sekarang daripada generasi kita yang sudah out of date lah, kira-kira begitu ya. Yang pelajaran kedua kan Anda melakukan yang terbaik. Dan saya yakin apa yang Anda lakukan hari ini adalah yang terbaik yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi masalah yang ada ya. Jadi selalu strive for the best, always do your best begitu ya. Karena Anda yang kira-kira paling tahu masalah yang dihadapi masyarakat sekitar kita. Yang ketiga dari Obama adalah bahwa Anda membangun sinergi
ya bergerak bersama-sama, Anda menggandeng yayasan, Anda menggandeng organisasi lain, Anda menggandeng sumber daya lain, dan ini menurut saya sangat penting untuk memberikan impact karena LPDP 9 tahun ini terus bergerak untuk memberi impact. Tentunya semangat LPDP ini adalah semangat Anda, dan saya yakin Anda hari ini tentunya memberi impact, dan impact itu harapannya dengan bergandengan tangan, impact-nya akan lebih terasa, lebih signifikan, sehingga memberikan benefit untuk semakin banyak orang dan semakin berkualitas. Saya pikir itu pelajaran dari Obama yang sekarang ada di dalam realitas hidupmu, ya ini dahsyat ya. Ya tentunya Anda belajar tidak hanya dari Obama, tapi dari yang lain-lain. Tapi saya pikir benang merahnya Anda sudah tangkap semua. Saya selalu senang, terharu kalau sesuatu itu menjadi real ya, menjadi bergerak ya. Bahwa bergerak itu mulai dari kecil ya harus begitu kan, nggak mungkin tiba-tiba besar. Justru indahnya di situ bagaimana Anda memperjuangkan ini menjadi sesuatu yang lebih bermakna, dan itu saya yakin dalam keheningan kamu mungkin juga punya masa-masa hening ya dalam keseharian begitu. Anda akan sangat-sangat menghargai, membuat Anda itu berbahagia ya dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mengingatkan kita bahwa hidup kita itu tidak sendiri, hidup kita harus berarti bagi yang lain, dan kita itu adalah kaum elit ya, kita adalah lokomotif dari gerbong bangsa ini. Nah tentunya kami sangat bangga ya teman-teman PK Angkatan 171 Pradipa Arya Satya, 169 penerima beasiswa LPDP bersatu kemudian menjalankan program Rumah Kaki Palsu Plastik Nusantara ini. Harapan kami tentunya proyek ini saya sudah sampaikan tadi, jangan dianggap hanya sekadar proyek wajib PK ya, tapi lebih ke dari internal locus of control kamu, kesadaran pribadi kamu dengan keyakinan diri kamu agar ini bisa menjadi sesuatu yang membahagiakan kamu dalam hidupmu, tentunya membahagiakan orang lain untuk memecahkan solusinya mereka. Dan kita tentunya berharap ini mulai dari kecil, program ini akan terus dikembangkan, mungkin bisa direplikasikan ke daerah-daerah lain, terutama di daerah domisili awardee begitu ya. Tentunya ini dalam rangka membangun sinergi tadi begitu. Kemudian juga saya yakin bahwa Anda punya sumber daya yang jangan harap yang Anda punya di tangan Anda begitu ya. Network Anda itu juga sumber daya yang dahsyat ya. Anda bisa kembangkan itu untuk ikut membesarkan kegiatan Anda, dan tentunya kegiatan ini ke depan juga bisa akan tumbuh besar atau berkembang makin banyak kegiatan lain yang mungkin berbeda dengan kegiatan yang Anda lakukan sekarang, tapi dalam kerangka sosial. Nah, saya juga yakin bahwa program ini dengan Rumah Kaki Palsu Plastik Nusantara ini menjadi rumah kedua Anda. Setelah rumah kedua, rumah pertama rumahmu sendiri, LPDP cukup menjadi rumah ketiga begitu ya bagi rekan-rekan angkatan PK 171. Karena saya yakin ya pengembangan soft skill Anda itu akan banyak didapatkan kalau Anda berinteraksi satu dengan yang lain. Tidak bisa soft skill, attitude itu hanya diberikan di dalam ruang-ruang kuliah atau ruang-ruang webinar seperti ini ya. Anda harus bersentuhan satu dengan yang lain, Anda bersentuhan dengan teman-teman yang ada di Bali, yang ada di Medan, berbagai suku, berbagai agama, sehingga Anda bisa menjadi batu pualam yang kemudian mengkilap menjadi batu permata yang bersinar untuk lingkungan sekitarnya. Jadi makin banyaklah bergaul, makin banyaklah berorganisasi, berkolaborasi, dan juga kemudian networking dengan pihak-pihak yang lain. Akhir kata kami sekali lagi ucapkan selamat dan terima kasih atas inisiasi PK 171 Pradipa Arya Satya dalam mewujudkan Rumah Kaki Palsu Plastik Nusantara. Semoga program ini bisa menjadi jalan kebaikan bagi teman-teman semua. Kalau sukses, tidak sukses itu hanya masalah mindset ya. Tentunya Anda bisa mindset bahwa everything gonna be successful. Kemudian juga ikut membantu memecahkan masalah bangsa ini. Sehingga pada hari ini Sabtu 27 Februari 2021 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, proyek sosial PK 171 Pradipa Arya Satya dengan nama program Rumah Kaki Palsu Plastik Nusantara atas nama LPDP, saya menyatakan meresmikan
Selamat bekerja, selamat berjuang, selamat berkarya. Terima kasih atas segalanya. 9 tahun LPDP terus bergerak memberi dampak. Semoga LPDP tetap jaya dan Anda berbahagia dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu secara virtual teman-teman karena Rumah Kaki Plastik Nusantara sudah resmi diresmikan oleh Bapak Dwi Warso, Direktur LPDP. Terima kasih banyak Pak. Semoga LPDP seterusnya bisa terus menjadi memberikan dampak yang positif, dampak yang konkret, dampak yang nyata untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Kaki Kita Sukasada, Bli Imade Adityastana. Kami persilakan. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah acara hari ini bisa kita selenggarakan. Ya, tidak lupa juga saya sampaikan salam hormat saya kepada Direktur LPDP Pak Dwi Larso, mohon maaf, Ketua Sospro LPDP Mbak Kadek Sonia, kepada Ketua PPNI Kabupaten Buleleng Pak Sundayana, kepada seluruh teman-teman jurnalis yang hadir pada hari ini, kepada seluruh sahabat kami Awardee 171 LPDP di seluruh Nusantara, dan kepada semua tim YKKS yang saya cintai. Ya, pada kesempatan ini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nurse Adityastana Eskep. Jadi saya seorang perawat. Ya, informasi dari Mbak Sonia katanya ada teman dari LPDP juga seorang perawat. Jadi salam Nurse ya. Halo Pak Adi. Ya, halo ya. Saya Nurse Salam ya. perawat. Semangat. Ya, salam perawat. Ya, Semangat. semangat. Oke. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita lebih dalam tentang bagaimana sih Yayasan Kaki Kita Sukasada itu. Ada sebuah cerita yang mungkin saya ingin bagi kepada teman-teman di seluruh Nusantara, itu cerita mengenai pasien kami gitu ya. Yayasan ini sebetulnya berdiri tahun 2019, dan sebelum berdiri yayasan ini kami punya seorang pasien, itu di daerah Singaraja, itu tepatnya di pinggir pantai Desa Kubu Tambahan. Dia mengalami luka diabetes yang parah sekali ya. Dan waktu itu dia harus mengalami amputasi. Dan akhirnya saya rujuk dia ke rumah sakit. Sebelum dia mau dirujuk di rumah sakit, dia mengatakan, boleh nggak saya rawat sendiri di rumah? Gitu ya. Dengan kondisi seperti itu, dengan pengetahuan yang minim, kami berusaha membujuk dia, akhirnya dia mau ke rumah sakit. Nah, suatu ketika pas dia di rumah sakit, dia menelpon saya. Pak Adit, anaknya menelpon saya dan anaknya mengatakan, Bapak sudah masuk ke ruang operasi. Namun saat di ruang operasi, menurut dokter katanya gula darah turun drastis. Tekanan darah juga turun drastis. Dan akhirnya dokter anestesi memutuskan tidak berani melakukan amputasi. Wah, amputasi nggak bisa nih. Akhirnya si pasien dibalikkan lagi ke ruangan. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya tergerak. Akhirnya saya berkunjung ke rumah sakit, menjenguk dia, dan saya bertanya, kenapa Bapak tidak mau diamputasi? Dia menjawab kepada saya, dia mengatakan, kalau nanti kaki saya diamputasi, bagaimana dengan hidup saya? Gitu dia bilang. Nah, waktu itu yayasan ini belum terbentuk. Memang program kaki palsu itu sudah dibentuk dari tahun 2004 bersama sahabat saya Beni Aryadi. Nah, cuman dalam kondisi seperti itu, dengan kurangnya pengetahuan dan ketakutan si pasien untuk diamputasi, dia tidak mau diamputasi, mungkin psikologisnya mulai terganggu dan kondisi fisik juga mengalami penurunan. Nah, akhirnya pada saat itu saya memberanikan diri, Pak, menurut saya ini harus diamputasi. Dan si pasien langsung menjawab, kalau saya diamputasi, bagaimana Pak hidup saya? Gitu. Saya langsung jawab, nanti kita buatkan kaki palsu Pak.
Dan saat itu dia bertanya kepada saya, kaki palsunya harganya berapa gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya saya tidak bisa jadi seorang pedagang ya. Saya akan menjawab harganya sekian, Bapak boleh nawar atau saya kasih diskon. Dan di situ langsung saya tercetus. Tenang Pak, gratis. Siapa yang menggratiskan? Si pasien nanya balik sama saya yang menggratiskan. Wah, dari itu saya udah mulai mengumbar janji di situ ya. Tentunya bukan janji politik tentunya. Dan akhirnya besoknya si pasien langsung diamputasi tanpa ada masalah sama sekali. Habis diamputasi dia tidak masuk ke ruang ICU dan dia masuk ke ruangan perawatan biasa dengan kondisi yang sangat baik. 3 hari selanjutnya dia langsung pulang dan sekarang Bapak itu sudah menggunakan kaki palsu dari kami dan Bapak itu sudah pernah kami lakukan pemberdayaan beberapa kali. Salah satunya adalah membuat sapu dari botol sprit, membuat pot anggrek dari sabut kelapa. Nah, dan sekarang setiap saya ketemu Bapak itu namanya Bapak Sumunase ya, dia selalu mengatakan sama saya, "Kalau tidak ada Pak Adit, saya pasti udah meninggal." Gitu dia bilang. Ya. Nah, dari itu akhirnya saya dan teman-teman mendirikan yayasan ini tepatnya 31 Oktober 2019 dan kami memiliki jiwa juang yang tinggi waktu itu. Dan ternyata masalah baru muncul kembali setelah kami mendirikan sebuah yayasan, nyari donasi susah sekali gitu. Ya. Akhirnya kami mulai mencoba membuat sebuah unit usaha itu berfokus pada recycle plastik dan kami juga melakukan suatu inovasi-inovasi bagaimana biaya operasional perawatan luka menjadi semakin murah. Bagaimana pembuatan kaki palsu itu menjadi semakin murah dan akhirnya eksperimen kami bulan Maret 2019 membuat kaki palsu dari limbah plastik. Sepertinya ini kaki palsu dari limbah plastik yang pertama pernah dibuat, ini membawa kami bertemu dengan sahabat-sahabat LPDP di seluruh Nusantara. Ya, jadi saya mewakili seluruh tim Yayasan Kaki kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya sesuatu yang kami upayakan dari sejak dulu dan kadang-kadang kami pernah putus asa. Siapa sih yang mau melirik program ini ya gitu. Kami udah bercerita ke banyak tempat di sini gitu. Dan ternyata LPDP yang saya kira Mbak Sonia datang ke sini hanya menyelesaikan tugas PK, tugas MOS kalau saya sebut, itu saya kira oh ini pasti tugas hanya selesai dan berakhir gitu. Dan ternyata ini jadi panjang sekali dan hari ini diresmikan sebagai program sosial berkelanjutan Rumah Kaki Palsu Plastik Nusantara. Ya, saya sangat berterima kasih. Dengan program berkelanjutan ini, saya harapkan nanti ke depannya orang luka kencing manis kita bisa cegah untuk diamputasi. Walaupun sudah diamputasi, kita memiliki solusi kaki palsu gratis. Setelah dia memiliki kaki palsu, tentunya masalah belum selesai dan kita harus melakukan pemberdayaan dan disabel itu harus menjadi mandiri. Dan kami punya harapan baru sekarang bersama LPDP bagaimana membuat program ini berkelanjutan tidak hanya di YKKS, tetapi membawa program kaki palsu plastik ini ke seluruh Nusantara. Dan kami akan siap berbagi untuk seluruh teman-teman di Nusantara untuk ini. Karena memang saat kami sudah memutuskan membuat sebuah yayasan kaki kita Supesade, kami sudah berkomitmen bahwa ini harus sepenuhnya berada di ranah sosial. Ya, begitu. Dan tentunya hal ini kami tidak bisa lakukan sendiri. Tapi kami sekarang merasa tidak sendiri. Karena LPDP sudah menjadi sahabat kami sekarang. Dan ya tepuk tangan dulu ya. Terima kasih LPDP ya. Ada banyak teman termasuk teman-teman jurnalis sekarang mendukung kami ya. Kami merasa tidak sendiri. Dan kami mulai lebih yakin untuk menjalankan program ini ke depan sebagai sebuah program yang berkelanjutan. Ya demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Lain waktu saya harapkan ada kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman LPDP seluruh Nusantara bertatap muka ya, kita bisa diskusi karena di Yayasan Kaki kita ini masih banyak yang harus kami perbaiki. Terus terang kami menyebut berkali-kali soal pemberdayaan disabilitas. Terus terang kalau nanti kita melakukan virtual tour di sini belum ada disabilitas. Kami memang sudah pernah melakukan program pemberdayaan, tetapi program itu tidak berjalan dengan maksimal. Dan sekarang kami lagi membuat fondasi bagaimana program pemberdayaan disabilitas yang kami akan lakukan itu bisa berkelanjutan ke depannya. Dan rencananya kami akan fokus pada recycle plastik. Sehingga yang keren dari YKKS adalah kami tidak hanya mengangkat isu sosial di sini, tapi kami menggabungkan isu sosial dengan isu penyelamatan lingkungan dari limbah plastik. Ya.
nanti kita bercerita lebih banyak. Ya demikian saya dari kami YKKS kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Salam Nusantara. Ya. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak Bli Adit. Kalau Mahatma Gandhi bilang be the change you want to see in the world gitu ya. Bli Adit sudah memberikan teladan buat kami di sini semua. Jadi apa yang akan kami donasikan pun kami percayakan supaya bisa dikelola dengan baik dan bisa dipakai untuk kebaikan bersama juga. Terima kasih banyak Bli Adit. Berikutnya adalah sesi penyerahan donasi dari Wardi LPDP PK 171 yang diwakili oleh Kakak Kadek Sonia Piscayanti selaku koordinator tim proyek sosial kepada Ketua Yayasan Kaki Kita Sukasada Bli Imade Adityastana. Sesi ini akan diikuti dengan pemasangan kaki palsu kepada Bli Ketut Sudarmade dan peresmian secara simbolis dalam artian pengguntingan pita program Rumah Kaki Plastik Nusantara. Silakan Kak Kadek. Saya Bli Adit, boleh tolong suara gawainya diaktifkan? Terima kasih. Ya, donasi sudah diserahkan. Sekarang kita akan berlanjut ke pemasangan kaki palsu kepada Bli Sudarmade ya. Silakan. Ini kaki palsunya terbuat dari limbah plastik jirigen. Dan warna birunya terbuat dari limbah plastik botol ubi sama ke botol. Ya. Ya ini ya. Ya Pak Ketut mungkin ambil dulu ya. Ya pakai dulu. Mungkin bisa kasih testimoni seperti apa kaki palsu. Iya kan dipakaikan di sini. Ini dari turun ya. Bisa. Jalan-jalan mungkin Pak ke situ Pak. Silakan Pak. Cuman kalau perlu begini ya. Nyaman Pak ya? Ya, nyaman. Kelihatan dari mimik. Kalau nggak nyaman kan ini bunyi. Jadi di sini masalahnya bahwa kaki palsu itu menjadi yang kuncinya kalau titik tumbuhnya salah. Bli Adit. Halo Bli Adit. Boleh tolong didekatkan sedikit kameranya kepada Bli Sukamade? Bli Sukamade dipersilakan memberikan testimoni. Halo. Silakan Bli. Iya saya. Silakan Bli. Iya selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Di sini ada Bapak Direktur LPDP, Bapak Dwi Larso, dan rekan-rekan Wardi dari LPDP PK 171. Dipersilahkan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kami senang sekali melihat kaki palsunya pas, Pak. Silakan. Terima kasih. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk LPDP ya. Terutama sangat luar biasa tadi
sambutan dari Bapak Ketua. Ya, kami di sini selama ini belum pernah mendapatkan apresiasi seperti itu. Ya, memang konkretnya kan dibuktikan dengan adanya donasi ini. Tapi yang lebih dari bahwa cara pikir atau pola pikir yang disampaikan lewat pidato dan itu luar biasa sekali menurut saya. Saya mengalami kecelakaan tahun 1984. Sudah lama sekali. Jadi dulu beli kaki memang tidak nyaman. Akhirnya buat kaki sendiri bisa, bla 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 bla, sampai kemudian ketemu dengan rumusnya, sampai kemudian ketemu dengan Pak Adit, kebetulan dengan anak saya, Beni Aryadi. Kemudian kami menggabungkan masalah itu dengan seperti yang diceritakan tadi oleh Pak Adit, dan saya sangat senang Ibu, saya senang sekali karena ini anak muda yang luar biasa Ibu. Ini perlu diberikan diberikan tempat atau ruang untuk bisa menjadikan Indonesia hebat gitu. Terima kasih. Itu yang saya bisa sampaikan. Jadi saya sebagai orang cacat, maaf, difabel yang sudah lama sekali, saya sangat senang sekali dengan adanya yayasan ini, di mana ini sangat banyak memberikan kesempatan nantinya kepada orang-orang seperti saya, Bu. Terutama tentunya adalah masalah pemberdayaan nantinya, Bu, gitu. Ya, itu yang terpenting nantinya. Saya sendiri yang merasakan seperti itu. Semoga anak-anak muda ini menjadi tidak patah semangat karena yang jelas ini sulit sekali, Bu. Sulit sekali, saya tahu kok. Jadi terima kasih sekali lagi bahwa ini semua menjadi kebaikan untuk kita semua. Salam Indonesia hebat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ruth, saya boleh nyambung nggak, Ruth? Silakan Pak, silakan. Saya pengen nanya ke Beli Adit nih. Tentunya selamat ya, tapi perjuanganmu lanjutkan ya. Adit, kamu pendidikannya apa, Adit? D3, D4 atau? Saya S1 Nurse. S1 Nurse ya, good. Kamu ada kebutuhan nggak untuk mengembangkan skill kamu, keterampilan kamu gitu ya, untuk di Indonesia atau di luar negeri, di mana begitu, untuk masalah kursus sertifikasi atau apa begitu? Atau kamu sudah kuliah paling S2, jago nih? Pak Dwi kuliah S2. Enggak, kalau Kuliah S2, Pak. Kalau S2 mungkin nggak membantu. Kali kamu perlu teknologi apa, 6 bulan atau 1 tahun di mana, Jerman atau di mana, saya nggak tahu. Kamu cari-cari. Hasil ukurnya itu laki-laki. Izin Pak Dwi. Untuk skala Itu ada, Pak. skala datanya itu ada nominal. Ya, rekan-rekan boleh tolong di-mute Nah, dulu. kan program itu nanti sertifikasi, Beli Adit. Jadi kamu bisa manfaatkan program itu untuk meningkatkan skill kamu, kemampuan kamu. Dari sisi teknologi ya. Tapi kalau mau S2 kan boleh aja karena terbuka untuk seluruhnya. Tapi kalau mau fokus ke masalah pengolahan plastik, kaki palsu, silakan cari training baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nanti saya bantu untuk channelkan ke Dikbud. Oh iya, untuk itu terima kasih sekali, Jadi Pak. ya nanti kalau ke Bali saya mampir ke tempat kamu, Dit. Ruth, saya mohon izin saya ya, jadi Ruth, karena terharu jam sendiri 10 loh, Pak. ada acara Semua nangis tuh. Siapa? dengan Terima alumni kasih banyak, entrepreneurship Pak Dwi. LPDP. Kamu respon deh. Iya. Iya. Terima kasih Terima banyak, kasih Pak. Pak Dwi. Sudah- Terima kasih Pak Dwi. Langsung nanti Pak di Larso ya. Ya, Dit. Iya. Take care ya, Dit. Sehat-sehat, Dit. Jangan Ya, lupa terima kasih, masker. Pak. Saya lagi di kamar nih. Baik, makasih. Oh iya. Terima kasih, Pak ya. Ya. Thank you ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sehat-sehat, Pak. wabarakatuh. Selamat Mohon izin. melanjutkan aktivitas, Pak. Ya. Silakan, Pak. Silakan. LPDP kamar sebelah nih. Makasih. Ya. Ya Pak. LPDP Jaya, Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih banyak. Amin, amin. Makasih Pak Dwi Larso. Aduh, saya rasa bukan cuma saya yang ikut terharu ya. Ini teman-teman mungkin terharu juga. Ini jalan yang sangat baik. Jadi daripada saya nangis sekarang, kita lanjutkan dulu acaranya ke virtual tour, ke workshopnya di Buleleng ya.
di Yayasan Kaki Kita Sukasada. Kalau waktu PK kita diajak jalan-jalan ke UNS Solo, sekarang kita akan mengikuti virtual tour ke workshopnya Yayasan Kaki Kita Sukasada. Silakan, ini akan langsung dipandu oleh Bli Adit. Terima kasih. Silakan Bli Adit. Ya, sekarang kita langsung ke bengkel ya. Kalau kita sebut ini bengkel. Tapi orang lain mungkin melihat ini seperti gudang kali ya. Balik aja. Oh iya. Mana ya? Oh, ini ya. Ya. Ini saya perkenalkan dulu satu-satu. Benny. Ke sini ya. Nah, ini bengkel kami. Ya, ini semua bahan baku pembuatan kaki palsu ya. Dan meja-meja hasil olahan recycle gitu ya. Ini salah satu mesin penting kami, itu berupa mesin cacah. Fungsinya adalah mencacah sampah-sampah plastik menjadi serpihan-serpihan seperti ini. Gitu. Ya, ini saya perkenalkan tim saya ya. Benny Aryadi. Usianya dia 1 tahun lebih tua dari saya, 32 tahun, dan saya 31 tahun. Nah, dia adalah seorang pembuat kaki palsu. Ya, Benny silakan, mungkin bisa menjelaskan. Jadi ya teman-teman di LPDP angkatan 171 semua ya. Sebelumnya mungkin saya sedikit perkenalan tentang diri saya dulu. Ini nama saya Benny Aryadi. Kebetulan saya meneruskan cita-cita ayah saya untuk membantu teman-teman disabilitas yang membutuhkan alat bantu, kemudian membantu mereka juga dalam hal mungkin mendapatkan kesetaraan ya. Ini mimpi besar, makanya saya juga butuh tim. Terus ketemu dengan Adit, ketemu teman-teman semua di sini, dan semangat saya jadi nambah ya tentunya. Ya, tapi terlepas dari itu semua, mungkin saya ingin melanjutkan dari Adit juga bahwa ini tentang sedikit ya alat-alat yang biasa saya gunakan di sini untuk produksi alat bantu jalan berupa kaki palsu maupun produk-produk daur ulang limbah plastik itu sendiri. Nah, mungkin dari sini dulu ya. Dari sini, iya. Oke. Ini oven. Mungkin ini sudah familiar ya semua ya. Ini oven kue. Ya, bisa dilihat bagian dalamnya oven. Cuma ini kita pergunakan untuk memanaskan plastik yang akan kita daur ulang. Itu plastiknya berbentuk cacahan. Sebentar kita akan lihat bareng-bareng. Kemudian di sini juga adalah ini namanya seat press ya. Ini namanya seat press. Saya peragakan. Jadi setelah masuk dari oven, setelah kita keluarkan dari oven, kita akan press dia di sini selama beberapa waktu. Ketika sudah dingin, nanti hasilnya akan seperti ini. Iya. Nanti hasilnya ini berupa papan ya. Ya. Ini setelah dibuka tutupnya, hasilnya adalah ya seperti ini. Seperti papan. Seperti papan. Ya. Ini papan cacahan plastik, sangat solid, kuat. Ini masuk kategori bahan baku yang terbarukan. Ya, ini produk yang sudah jadi. Nah, ini tray ya. Jadi bisa teman-teman lihat. Ini terbuat dari 100% daur ulang plastik HDPE. Jadi berupa botol oli dan tutup botol air mineral. Nanti ini salah satu produknya, dan untuk membuat itu menjadi kaki palsu, kita harus tetap dia rubah menjadi papan seperti ini, dan setelah itu baru kita bentuk menjadi kaki palsu ya gitu Ben ya. Oke, runutannya seperti ini ya. Kita mulai dari cacahan. Cacahan lagi ya. Ya mohon maaf ya. Kenalkan. Ya. Ini beberapa hasil produknya. Warnanya kuning hijau. Ini adalah bahan baku untuk kaki palsu plastik yang kita buat. Ini cacahan plastik yang dicacah menggunakan mesin ini. Nah, ini adalah mesin cacahnya. Jadi botol-botol plastik yang akan kita cacah, kita masukkan ke sini, dan dia akan keluar dari sini berupa cacahan.
Nah, dari cacahan ini baru masuk ke oven tadi. Iya, oven tadi ya, oven di sini. Dan semua teknologi di sini adalah teknologi yang kami kembangkan. Ya, betul. Ya, Jadi, hasil modifikasi betul. kami dari belajar di YouTube gitu ya. Tentunya kalau kami beli sesuai di YouTube harganya mahal sekali. Dan akhirnya kami mulai belajar bagaimana membuat teknologi sendiri yang jauh lebih murah. Gitu. Ya, terus kita perkenalkan apa lagi ya? Nah, ini ada jam. Oh iya, Ya, jam ada jam dinding. jam Nggak dinding. kelihatan. Mohon maaf ya, nggak kelihatan ya. Ya, ini jam dari recycle juga. Iya, gitu. Iya, ini ya. Nah, ini terus ini beberapa alat pembuatan kaki palsu. Jadi pembuatan pengolahan limbah plastik menjadi meja, menjadi kursi itu alatnya sama dengan pengolahan limbah plastik menjadi kaki palsu. Ya gitu Ben ya. Oh iya, yang paling Nah, sering ini kita pakai adalah kursi. kursi ya. Ini kursi kami pakai di bengkel. Ini terus terang hasil pertama kami belajar ya. Kami jadikan kursi. Ini kami gunakan sendiri. Kemudian hasil-hasil lainnya banyak sih sebenarnya ya. Produk-produk yang memang sudah kami produksi. Ini semata-mata bukan untuk mencari keuntungan sendiri, tapi lebih untuk kelangsungan program di yayasan kami. Makanya sekarang ketika ada teman-teman dari awardee LPDP Angkatan 71 yang mau mendukung kami melalui Bokades-nya, itu ya saya secara pribadi benar-benar merasa luar biasa. Seperti Adit bilang tadi bahwa apa yang kami perjuangkan selama ini, yang kami sadari tidak bisa kami lakukan sendiri, itu ternyata mendapat dukungan yang luar biasa juga dari teman. Ya, sekarang kita menuju ke tempat praktek kali ya. Ya, tempat praktek. Iya, ini ya. Jadi bengkel kaki palsu ini ada di atas, ya di atas lantai 2. Makanya kalau nanti kami mau memaksimalkan program pemberdayaan ini tentunya tidak safety untuk disabel. Ya, ini ya. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini tempat praktek kami. Memang saya menyediakan tempat praktek. Tempat praktek tapi masih belum bagus sekali karena sebagian besar pasien yang datang ke sini itu saya rawat di luar malah ya. Nah, ini hasil produk-produk kami berupa air untuk mencuci luka, ada salep juga. Ya, kita produksi salep luka diabetes. Salepnya mana ya? Ya, ya di tas buka. Ya ini. Jadi ini set perawatan luka dan sekarang kami sudah membuat sebuah tim yang memang khusus untuk bergerak di perawatan luka untuk pasien-pasien yang tidak mampu. Dalam tim itu kami melibatkan mahasiswa-mahasiswa, jadi sambil kami mendidik mereka, dan kami juga mengajak mereka dalam kegiatan sosial. Ini salep dari kunyit, ya. Nah, ini dari lidah buaya. Ya. Gitu. Ada banyak, dan ini tentunya masih harus dikembangkan lagi. Tapi selama kami menggunakan ini udah lebih dari 4 tahun, hasilnya lumayan memuaskan. Gitu. Ya, kemana lagi ya Mbak Sonia ya? Mungkin daun-daun yang kamu tanam. Oh iya. Ya, itu. Iya, ini lingkungan kami. Ya. Ya, di sini ya. Ini meja-meja belajar. Ada banyak ya. Kamu kan mengembangkan apa ya? Iya. Kamu kan menanam sendiri. Iya. Sirih dan sebagainya. Untuk Awalnya ini beberapa tanaman, daun sirih, ada daun blumkat, ya daun blumkat. Ya, dan belum tahan susahnya mencari infus, air infus ya, NaCl, dan cenderung naik terus harganya. Akhirnya kami mulai belajar membuat cairan pencuci luka. Tentunya itu dari kajian dari penelitian. Ini Sambiroto ya. Ya, ini kebetulan juga hasil penelitian saya waktu S1, waktu tamat di UNUD. Gitu. Ya, kecil Pak tempat kami. Ya, ini di lantai 2. Tentunya nanti untuk memaksimalkan pemberdayaan kami pikirkan lagi ke depannya sehingga lebih representatif untuk disabilitas. Ya, kurang lebih itu saja dulu. Terima kasih banyak Beli Adit.
Ya, Ini udah. bukti nyata hasil riset akademis bisa digunakan untuk ini ya, Betul. Kan untuk saya waktu itu meneliti ekstrak daun jambu biji dan istri saya meneliti aloe vera. Jadi kita berdua seorang perawat. luar biasa. Ya, ya ini ya. Istrinya Halo, Liadit, Mbak. penelitian Syukurnya kami punya pemikiran yang sama. Ditambah lagi ketemu Beni. Si pembuat kaki palsu, program ini menjadi semakin lengkap. Baik. Oke. sekarang tambah LPDP. Ditambah dukungan dari LPDP dan teman-teman semua ya. Terima kasih banyak Bli Adit atas virtual tour-nya. Saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan organisasi keperawatan ya, PPNI. Apakah bisa tergabung dengan kami? Apakah ada perwakilan dari PPNI, organisasi keperawatan, Bu Leleng, boleh bergabung? Apakah ada yang ingin disampaikan? Saya berikan kesempatan. Halo. Ya. Ya. Apakah ada dari rekan-rekan dari PPNI yang ingin menyampaikan sesuatu? Mungkin Tidak ada? ya nanti. Oke. Ya. Baik, nanti kalau misalnya ada bentuk kerjasama selanjutnya gitu ya, bisa langsung menghubungi Bli Adit atau Kak Kade sebagai perwakilan rekan-rekan award di PK 171 di sana. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan semua yang sudah hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Kita sudah tiba di penghujung acara. Harapan kami semua proyek ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi bisa juga berlanjut ke daerah-daerah lain yang memiliki persoalan sosial yang serupa di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada tim PK LPDP. Tadi saya lihat ada Mas Hendri yang sudah bergabung. Ada Mas Arafi, Mas Jupri, terima kasih banyak sudah hadir menyempatkan waktu di akhir pekannya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Bli Adit, Bli Beni, betul ya? Saya nggak salah sebut ya. Bli Sukamade tadi ya. Betul ya. Dan juga, halo Mas Jupri, sudah muncul. Halo. Dan juga rekan-rekan Wardi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun tindakan saya yang kurang diterima dalam memandu acara ini. Saya Ruth Lelahi undur diri, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Rekan-rekan, salam sehat dan selamat berakhir pekan. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih Kak Ruth. Terima kasih Kak Ruth. Banyak rekan-rekan semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Halo Terima kasih Kak Kadek. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Kak Dwi masih ada. Masuk lagi di HP. Masuk lagi. Oke. Terima kasih Kak. Sudah selesai acaranya. Oh iya, ya ampun, foto bersama. Teman-teman kita foto dulu yuk. Yuk. Main Pak Son. Mungkin share screen-nya oke. Udah. Boleh tolong fotokan ya. Terima kasih Kak Risya, tanggap. Sama-sama Kak Ruth. Bisa minta di-mute semua ya, teman-teman. Mohon juga jangan belum menulis di chat ya, biar nggak keluar. Ini keempat dari 6 ya, sebentar. 1, 2.
Page 5. Sudah, Kak. Silakan, Kak Ruth. Masih mute, Kak Ruth. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Dipersilahkan meninggalkan ruang Zoom dan melanjutkan aktivitas akhir pekannya. Yang mau kembali bisa kontak-kontak Mbok Kadek, beli Wayan, beli Adit semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih. Tak akan lama kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Udah bubar. Masih kangen ya? Bubar-bubar. Saya leave ya teman-teman. Pak Sobrun, ini sebagai host mesti diakhiri langsung ini. Ruth, gitu kok ya? masih banyak yang minta di-admit ya? Mau masuk lagi kayaknya. Saya pengen masuk lagi. Mau PK 173. Itulah. Mau masuk lagi. Itu buat Oke. yang ini aja, buat yang S2 nanti. Oh, iya. Thank you ya, langsung dari host Oke, ya. diakhiri ya ini ya. Ya, 3, 2, 1. Ya. Peluang Mas Jupri, peluang terima baru kasih Mas dengan Jupri. platform trading Binomo. Binomo, mitra trading Anda yang jujur.